Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bang Gondrong dimanapun berada. Hari ini Bang Gondrong lagi ada di Muara Angke, tepatnya di unit pengelolaan Angkutan perairan. apa Pak? Angkutan Angkutan perairan. Angkutan perairan, let's go. Kali ini sudah ditemani langsung sama Kaup Angkutan Perairan Bang Anton. Selamat sore, Pak. Oke, mantap. Oke, let's go. Kita langsung ikutin Bang Gondrong sama Pak Anton mau ke pelabuhan Muara Angke. Ikutin terus, pantengin channel Bang Gondrong 86. Let's go. 86. Sobat Bang Gondrong, hari ini sudah ditemani sama Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pak siapa? Pak Anton. Sudah ada nih, Pak Anton. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak, bisa dijelaskan Pak strategi terkait tugas sebagai Kepala Unit Angkutan Perairan Dinas Perhubungan itu kira-kira apa saja sih Pak? Supaya pemirsa tahu semuanya. Ya, namanya angkutan perairan berarti ngurusin kapal, Pak. Iya betul. Jadi kami menyelenggarakan angkutan perairan yang melayani Kepulauan Seribu. Dan itu harus mempersiapkan dari sisi sarananya, prasarananya gitu. Nah, pemberangkatan setiap hari itu rata-rata di jam setengah 7.30 sampai jam 8.00 dan pemesanan tiketnya secara online yaitu melalui Jacketbot. Seperti itu. Oke. Bapak sudah berapa lama tugas di sini nih Pak? Ya kan kelihatannya perubahannya sangat dahsyat banget nih Pak ya kan, sehingga penumpang nyaman gitu kan untuk berangkat dari bandara lah gitu kan, hampir mirip kayak bandara Pak, dermaga. makanya dari dermaga ke Pulau Seribu. Nah, seperti apa Pak? Jadi saya itu sudah 2 tahun di sini. Memang beberapa hal yang kami lakukan perubahan khususnya dalam hal armada kapal. Sekarang banyak yang kita revitalisasi, kemudian ada penambahan kapal juga sehingga kapasitas untuk daya angkut pulau ke Pulau Seribu itu meningkat gitu. Nah, salah satu tujuannya adalah bagaimana memobilisasi masyarakat Pulau Seribu, baik yang ke Pulau Seribu maupun yang dari Pulau Seribu, maupun perjalanan wisata. Jadi masyarakat kalau mau melakukan perjalanan wisata ke Pulau Seribu, silakan datang ke Muara Angke, tetapi pesan dulu tiket. Tiketnya lewat Jacketbot. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak. Terkait angkutan perairan nih Pak ya, kira-kira menurut Bapak gitu kan seberapa penting angkutan perairan di DKI Jakarta Pak? Gitu. Saya kira semua angkutan itu adalah urat nadi dari suatu perekonomian. Jadi baik di darat maupun di laut. Jadi begitu ada angkutan perairan dari Pemda DKI untuk melayani angkutan Pulau Seribu, itu memudahkan bagi Kepulauan Seribu dalam hal melakukan perjalanan. Itu satu hal. Hal yang kedua adalah bisa meminimalkan yang namanya disparitas harga antara di darat dengan di kepulauan. Sehingga
semakin semakin selisihnya semakin kecil, semakin bagus lah kira-kira. Karena aksesibilitas juga menunjang gitu. Semakin bagus aksesibilitas, semakin ekonomi semakin bagus. Jadi itu antara supply dan demand aja semuanya. Kira-kira seperti itu. Oke, mantap. Itu tadi sudah dijelaskan lengkap sama Pak Kepala Unit Angkutan Perairan. Sobat Bang Gondrong penasaran kan? Seperti apa fasilitasnya, lalu kemudian di dermaga kondisinya bagaimana? Yuk ikutin Bang Gondrong sama Pak Anton, kita mau lihat dermaga yang ada di sini. Let's go. Oke. Ayo, sip. Pak, terkait tujuan wisata, ini kan sesuai dengan program 100 hari Pak Gubernur dan Pak Wagub ke depan nih. Kira-kira seperti apa nih? Ya memang rute wisata itu salah satu konsep yang harus diimplementasikan dalam 100 hari gubernur gitu. Dan sebenarnya pada prinsipnya kita udah ready gitu, tapi masih menunggu jadwal gubernur untuk peresmian itu. Nah, rute wisata ini tujuannya untuk bagaimana meningkatkan destinasi wisata ke Pulau Seribu. Gitu. Nah, ada beberapa pulau yang terdekat lah kira-kira. Ada Pulau Cipir, Kelor, sama Onrus dan Bidadari. Itu berdekatan tuh. Kalau kita menuju ke situ, mungkin dari sini mungkin cuma 20 menit lah kira-kira, 15 sampai 20 menit. Tapi kalau kita harus keliling itu mungkin butuh 2 jam lah. Kalau kita harus turun di Pulau Kelor, turun di Cipir, turun di Onrus dan Bidadari. Mungkin perlu 2 jam waktu untuk mengelilingi itu dan bisa kembali ke Morangke gitu. Jadi saya kira wisata ini penting sekali lah untuk zaman sekarang, karena Jakarta kalau cuma mengandalkan yang di darat mungkin tidak terlalu ini ya, tapi kalau misalnya di laut ini yang paling potensi dan sangat murah kira-kira. Kalau mau menikmati pasir putih dengan hamparan laut yang luas, itu ada di Pulau Seribu. Cukup dengan 50.000 udah bisa sudah bisa menikmati. Waduh, murah banget Pak, di kantong murah ya kan. Sekali untuk menikmati wisata laut di Pulau Seribu. Pak, himbauannya nih Pak ya kan. Kira-kira bagaimana wisatawan asing, lalu kemudian wisatawan lokal juga bisa datang ke sana gitu kan. Jangan khawatir, mereka bisa melalui dermaga ini, fasilitasnya lengkap, nyaman, bisa langsung ke pulau-pulau. Kira-kira himbauannya seperti apa Pak untuk para wisatawan? Saya kira para wisatawan kalau mau ke pulau menikmati menikmati tempat wisata di Kepulauan Seribu. Ada juga daerah-daerah yang lebih jauh, namanya Pulau Payung. Itu ada resort di situ, ada fasilitas-fasilitas permandian apa semua, ada speedboat, ada macam-macam yang bisa kita nikmati dalam hal berwisata di pantai gitu. Dan itu bagus sekali. Kita dermaganya sudah bagus, memfasilitasi juga disabilitas. Dan terminalnya juga sangat luar biasa nih Pak, udah bagus banget bangunannya, tinggal digunakan, dinikmati sama masyarakat untuk sarana tempat untuk keberangkatan dari
Jakarta ke Pulau Seribu. Oke, Pak. Sekarang jadwalnya nih, Pak. Itu kan yang penasaran kan buat wisatawan, warga DKI Jakarta mau ke pulau. Jadwalnya mau berangkat dari dermaga gitu kan. Mulai dari kapan, hari apa dan sebagainya. Supaya lengkap, Pak. Ya kan? Kami tiap hari melayani melayani penumpang. Itu dari berangkat jam 8 pagi. Tapi booking tiketnya itu H-1. Jadi H-1 dibuka sistemnya, nanti booking tiket di situ, kemudian besok datang ke terminal, ke Pelabuhan Merangke, memperlihatkan barcode-nya untuk bisa naik kapal gitu, seperti itu. Jadi sangat mudah dalam hal menjangkau gitu, dalam hal aksesibilitas baik dari sistem pembelian tiket maupun pemberangkatan. Oke, Pak. Pak, untuk menjelang libur panjang nih, sebentar lagi Idul Adha, kira-kira ada penambahan kapal nggak untuk warga Jakarta ataupun wisatawan yang mau ke Pulau Seribu? Memang perjalanan ke Pulau Seribu tuh terbagi dalam 2 segmentasi gitu. Kalau hari kerja relatif landai, tapi begitu weekend Jumat, Sabtu, Minggu biasanya naik gitu. Nah, yang paling menonjol adalah pada saat ada libur panjang seperti ya libur di Idul Adha itu. Idul Adha besok. Pasti banyak masyarakat Jakarta yang memanfaatkan untuk melakukan perjalanan ke Pulau Seribu. Dan dalam hal itu kita antisipasi dengan penambahan armada. Jadi biasa kita tambah kapal untuk melayani penumpang. Berapa itu, Pak? Biasanya kalau berangkat hari ini 5, bisa kita jadi 10 gitu. Woi, lumayan. Kalian nggak usah ketinggalan kapal, ya kan? Di sub nambah kapal lagi. Okay. Dan waktu kemarin mudik Lebaran, kita ada mudik gratis juga kita siapkan. Gitu. Wow, dari sini juga, Pak, gitu? Dari sini. Untuk mudik ke Pulau Seribu. Dan itu gratis, terutama khusus untuk warga Pulau Seribu. Oke. Let's go. Pak, Bang Gondrong ini pengen tahu nih, pengen lihat di mana kondisi kapal di dermaga ini. Bisa, Pak? Boleh. Ayo, let's go. Ikutin. Sana aja. Iya, boleh. Siap. Sini ya. Ada yang 20, yang kecil-kecil itu. Oh, yang kecil 20. Kalau yang ini 50. Yang ini 80. Wah, lumayan tuh, ya kan? Ayo kita ke kapal yuk, liatin bagaimana kondisinya. Wih, ini masih cakep, Pak, ini kapalnya juga. Kapalnya cakep ini, waduh. Keren, pasti enak nih, nyaman nih, Pak. Meskipun ada gelombang, aman lah ya, Pak ya? Ya, jadi yang ini seperti ini, Pak. Ini kan untuk disabilitas nih. Jadi kalau masuk tinggal buka ini, jadi dia lebih landai gitu. Oh, gitu. Coba. Ya, dan dia nggak ini. Oh, bisa ya, Pak, gitu ya? Bisa. Coba. Tinggal dibuka aja nih, Pak. Ini ya, Pak. Oke, kalian netizen yang suka ngomong nih kapalnya yang ada di dermaga nggak bagus. Nih buktinya nih netizen nih ya. Sobat Bang Gondrong juga semuanya kapalnya keren, nyaman, mantep fasilitasnya. Lu tengokin nih fasilitasnya. Yuk, let's go. Kita lihat di dalam. Nah, ini yang kapasitas berapa, Pak? Ini yang di bawah. 80.
Yang di bawah ini sendiri berapa? Yang di bawah 70, di atas 10. Ini dilengkapi dengan 4 AC nih. Jadi dingin banget Pak kalau kita di dalam gitu. Ada AC-nya lengkap. 1, 2, ada televisinya juga ya Pak ya? Dan televisi ada AC lagi di sini. Ada AC lagi, ada 4 berarti AC-nya. Kalau melakukan perjalanan pakai kapal Paus 3, ini nyaman lah. Nyaman banget. Wah, Karena nyaman banget itu. Ini lumayan besar nih kapal dan stabil. Wah, lumayan nih berarti. Dilengkapi juga dengan fasilitas keselamatan, ada jaket boot. Jaket bootnya ada. Jaket life. Terus AC-nya ada lengkap, TV-nya ada, pelampungnya ada juga, ya kan, nyaman. Kalian nggak usah khawatir, ya kan. Nah, ini kondisinya nih, kapal yang baru nih, yang dimiliki perairan laut. Angkutan perairan laut ya, Pak ya. Kalau duduk ini nggak sempit Pak, aja bisa di. Oh iya bener ya. Nah ini coba nih kita nih. Nggak nyangkut lah. Tuh lihat tuh. Iya. Nah, pas. Pas banget tuh, masih longgar malah. Ini bisa kita naikin Bisa, juga nih Pak. bisa. Oh nyaman. Bisa juga dibelakangin lagi, cuma ya, ganggu orang belakang aja. Oh gitu. iya, ini ya. Iya ada anunya setelannya gitu. Oke, mantap. Lihatin yang di bawah nih Pak, ada 70. Yang di atas 10. Ada 10. Pak, kasih tahu Pak sama netizen, sama pemirsa Bang Gondrong semuanya. Jadi ya memang yang di bawah itu biasanya orang yang mau menikmati suasana lebih adem gitu. Tapi kalau mau betul-betul mau terbuka, tamasya, ya mungkin di atas terbuka nih. Jadi bisa melihat pemandangan laut. Pemandangan laut itu luar biasa gitu. Sama pulau juga langsung kelihatan ya Pak, kalau dari Pak, atas. Oke. Ini ada 10 kursi Pak. Ada 10 kursi, nyaman. Di sisi lain ini ruang kapten nih. Oh, ini ruang kaptennya nih. ruang kapten. Nih, Sobat Bang Gondrong, kita lihat nih. Ah. Pak Kaup ini mau menjadi kapten. Coba Pak di sini. Pak Kaup dulu ini. Pak Anton nih lagi jadi kapten. Saya co-kapten. Saya udah biasa Pak bawa ini Pak. Sudah biasa Pak? Ya pernah lah, tapi nggak sampai ke dermaga kayak gini gitu. Gimana Pak cara pengoperasionalan dan sebagainya biasanya? Di sini aja nih. Ini kan mesin ini. Jadi kalau kita mau kencangin kayak gini. Kalau mau turunin kayak gitu. Jadi ini aja nih terus nih. Oke, mantap. Ini tinggal muter-muter. Ini kompas. Nah, kompas itu berdasarkan titik atau bagaimana Pak? Alur atau jalur kapal ini menuju ke pulau itu mengikuti kompas ini atau? Kalau kapten tuh udah tahu kalau mau ke pulau ini arahnya kalau ke dalam itu berarti arah utara, kira-kira arah barat laut lah kira-kira gitu. Oh iya. Ya, gitu. Harus ahlinya nih kaptennya. Dia udah tahu tuh. Dia udah tahu tuh. Ini monitor bahan bakar apa semua dan kecepatan gitu. Sobat Bang Gondrong jangan khawatir ya, naik kapal Paus berapa ini Pak? Paus 3. Paus 3 ya kan. Ini ber-AC juga jadi. Ber-AC, aman, nyaman sampai tujuan ke Pulau Seribu. Dan terjangkau. Let's go. Itu mantap juga nih. Kalau ya kan? hobi ya. Apa nih Pak? Kalau Hobi? jalan-jalan ke pulau ya mancing lah kira-kira. Oh, mancing. Jadi apalagi kalau biasa ngantar tamu, kita ada tamu suka mancing ya kita temani mancing. Dan itu nggak terasa tuh waktu habis. Dan itu nggak kalau mancing di Pulau Seribu tuh untuk mendapatkan ikan kayaknya mudah gitu. Oh mudah di sini ya, Pak gitu. Oh. Tapi memang nggak banyak nggak ikan-ikan besar lah. Paling kalau nggak kerapu, tenggiri, dan lain-lain lah banyak ikan-ikan yang kecil-kecil itu segini. Tapi ada juga yang besar, ada yang panjang. Ini enak banget lah kira-kira mancing di Pulau Seribu gitu. Wah mantap ini ya kan. Let's go. Terima kasih semuanya. Kita seharian bersama dengan Pak Anton. Ya kan. Terima kasih. Let's go.